Halo, selamat malam. Sambil cering-cering kita ya, sambil happy kita. Nah, pernah dengar nggak tentang teman-teman kita, saudara-saudara kita, sedulur kita yang sensitifan? Nah, jadi yang akan sangat terbebani dengan sesuatu. Ayo kita simak sambil cering-cering kita. Sempat berpikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Kamu mau apa lagi? La la la. Sudah tak saling mengerti. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Gitu ya, nggak bisa apa-apa pokoknya. Nah gitu, jadi teman-teman yang sensian, yang terlalu gampang sensitif ya seringkali sedulur kita itu merasa kewalahan dengan situasinya. Jadi mau pergi, mau udah capek seperti itu ya. Nah sebenarnya itu perasaan itu memang dirasa nggak enak banget buat sedulur kita itu. Jadi ada hal yang seringkali mereka merasakan uh, apapun dalam dirinya itu kayaknya salah aja ya, gitu ya. Nah ya, jadi saudara-saudara kita yang sangat sensitif itu akan kewalahan dengan beberapa hal. Di sini ada 5 hal yang kadang-kadang sedulur kita itu seringkali sensitif dan merasakan nggak enak pasti. Yang pertama adalah adanya secara konstan nih ya, keputusan gue nih bener apa enggak, dan itu selalu menghantui pikiran-pikiran dari sedulur-sedulur kita. Nah jadi secara dia merasakan tertekan untuk membuat keputusan, dan ternyata ini salah apa benar keputusan gue, dan itu sangat membuat dia macam-macam, nggak bisa tidur, mikir terus. Orang bilang sensitif dan suka mikir nih anaknya, kebanyakan gampang mikir orangnya. Nah kayak gitu. Nah yang kemudian ada, dia merasa juga nih yang bikin dia kewalahan nih tadi, yang overwhelmed ya. Jadi merasakan 100% semua hal yang terjadi, ya kesedihan yang dialami orang lain, suatu hal yang celakanya orang lain, orang ketidakberuntungan orang lain, itu merasakan bahwa dia yang bertanggung jawab terhadap kesalahan bukan sesuatu yang nggak enak yang dialami oleh temannya atau orang sekitarnya. Dia merasa bertanggung jawab terhadap hal itu. Teman-teman yang sensian seperti ini. Nah ada nggak sedulur kita yang begitu? Nah kemudian sedulur kita ini juga merasakan bahwa nggak bisaan ngomong enggak gitu, nggak bisaan. Dan kita dia ngomong enggak itu dia mikir, jangan-jangan gue salah ya, jangan-jangan gue ini ya, jangan-jangan ketika gue tolak tadi nanti dia bakal marah ya, bakal terjadi sesuatu nantinya. Nah ketika dia ngomong enggak, itu pun dia terbebani dengan apa yang dia bilang enggak. Nah ada nggak sih yang seperti itu? Kemudian secara otomatis setelah dia bilang enggak ataupun memutuskan sesuatu apapun itu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri ya, ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ketika udah mau rencanakan bla 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 A B C D E, ternyata yang datang E F G H. Nah gitu kayak itu dia langsung auto menyalahkan diri sendiri ya.
blaming themselves, jadi menyalahkan diri sendiri karena ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Padahal kadang-kadang kan kita juga ingat ya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tidak 100% kamu yang salah. Kadang dia sensian, merasakan semuanya salah. Nah, kemudian ada juga nih yang dia rasakan, saudara-saudara kita yang sensitif itu. Nah, merasakan bahwa kebahagiaan orang lain itu adalah semua tanggung jawabnya dia. Nah, lucu kan? Makanya teman-teman kita yang sensian, dia akan merasakan sangat kewalahan ketika pikiran-pikiran ini muncul. Jadi, ya, kebahagiaan orang lain itu adalah tanggung jawabnya dia, gitu. Jangan-jangan seperti itu. Dan dia harus menjaga orang agar tetap happy. Sampai-sampai dia melupakan dirinya sendiri, batasnya dirinya sendiri, atau boundariesnya dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang terlalu sensitif terhadap hal ini. Tentu saja akan merasakan ketika dia bikin orang itu tetap happy, orang lain tetap happy, terus kemudian ada kesalahan itu dia menyalahkan diri sendiri, ada sesuatu nggak sesuai rencana dia menyalahkan diri sendiri, terus nggak bisaan ngomong enggak sama orang lain, terus kemudian dia 100% merasa bertanggung jawab ya ketika ada perasaan nggak enak dari orang lain gitu. Terus kemudian ada juga yang merasakan bahwa dalam dirinya ketika dia memutuskan sesuatu, dia merasa tertekan dengan hal itu. Jadi takut disalahkan. Nah, saudara-saudara kita yang sensitif seperti itu, kita mesti ngertiin ini bakal begini. Makanya kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai orang yang ada di sekitarnya mesti ngerti nih, teman kita yang sensitifan ini seperti ini. Makanya tidak kita biarkan dia untuk mengambil keputusan dan merasa bersalah. Jadi tidak 100% menyerahkan ke dia, tapi kadang-kadang kita perlu dukung. Kita kasih tahu sesuatu yang baik buat dia supaya dia tidak merasa bersalah atau merasa terbebani dengan keputusan-keputusan dia ya. Jadi gitu ya sedulurku ya. Nah, ayo kita bantu sedulur kita supaya lebih baik lagi ya. Kalau nggak bisa ya sudah, kita datang ke psikiater, ke dokter spesialis kedokteran jiwa, kemudian ke psikolog klinis atau ke dokter. Oke sedulurku, ayo kita bantu sedulur-sedulur kita biar tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Sudah ya? Oh ya sudah. Ayo sedulurku, sehat selalu.